Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Wayu Nugraha. Nomor mahasiswa 111901343 akan menjelaskan pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Pengertian narkotika. Narkotika atau narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Bermanfaat dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Namun penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Golongan narkotika. Golongan narkotika dibedakan menjadi 3 golongan. Untuk narkotika golongan pertama, yaitu ganja, opium, dan tanaman koka, yang sangat berbahaya jika dikonsumsi, karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kemudian narkotika golongan 2. Untuk narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kemudian yang terakhir, narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Kemudian jenis narkotika. Jenis narkotika ada 3. Narkotika jenis sintesis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintesis adalah amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, narkotika jenis semi-sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian juga. Contoh narkotika yang bersifat sintetis adalah amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Yang terakhir adalah narkotika jenis alami. Narkotika jenis alami ini yaitu ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat. Zat tersebut diperbolehkan untuk dijadikan obat. Namun, bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Bahaya dan dampak narkotika. Bahaya dan dampak narkotika yang pertama adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Kemudian yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh penggunaan narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan.
Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut dapat membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Selanjutnya, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Jika terbukti melanggar hukum, pemakaian zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Faktor penyalahgunaan narkotika. Satu dari faktor individu ini sangat dominan terjadi dari aspek kepribadian, yaitu menyangkut pada satu tingkah laku antisosial seperti kepribadian ingin melanggar, sifat memberontak, melawan apa saja yang berbau otoritaris, menolak nilai-nilai yang tradisional, mudah kecewa dan sifat tidak sabar. Yang kedua, kecemasan dan depresi. Hal ini banyak terjadi pada orang yang tidak dapat menyelesaikan kesulitan hidupnya, sehingga timbul depresi dan akan berakibat pada penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah dari faktor sosial budaya, antara lain berasal dari kondisi keluarga, dari pengaruh teman, kelompok atau sebaya, dan terakhir dari kondisi di sekolah. Yang ketiga dari faktor lain yaitu berasal dari pengaruh iklan dan kehidupan modern. Dalam pengaruh iklan yaitu promosi iklan yang berlebihan atau kurang jelas tentang khasiat suatu obat akan menyebabkan orang atau anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, kehidupan modern. Kehidupan modern yang lebih mengarah pada banyaknya tuntutan hidup bisa menyebabkan stres yang pada akhirnya akan menyebabkan orang atau anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba. Kemudian upaya pencegahan narkotika. Cara yang pertama yaitu pencegahan primer atau primary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan ini adalah penyuluhan tentang bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, serta pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.
Yang kedua, pencegahan sekunder atau secondary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ialah deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, penerangan dan pendidikan pengembangan individu. Kemudian life skills, antara lain tentang keterampilan berkomunikasi, keterampilan menolak tekanan orang lain, dan keterampilan mengambil keputusan dengan baik. Yang ketiga, pencegahan tertier atau tertiary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ialah konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga, serta berkelompok lingkungannya. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba. Upaya pencegahan di lingkungan keluarga. Yang pertama, orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Yang kedua, hindari kepercayaan diri yang berlebih bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah. Ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya. Yang ketiga, jangan segan mengawasi dan mencari penyebab terjadinya perubahan tingkah dan perilaku pada anaknya. Yang keempat, cek secara berkala kondisi kamar, atau bila anak memiliki kamar pribadi, pakaian yang habis dipakai atau isi kantong, aroma pakaian, dan lain sebagainya, tas sekolah, dan atribut lainnya. Atau dalam melakukan perlu strategi yang baik agar tidak menimbulkan konflik dengan anaknya. Yang kelima, orang tua sebaiknya dapat menjadi model dan contoh yang baik bagi anaknya, serta sekaligus juga dapat berperan sebagai sahabatnya, agar anaknya tidak segan mencurahkan segala isi hati, pendapat, dan permasalahan yang dihadapinya. Yang terakhir, menerapkan dan membudayakan 8 fungsi keluarga di dalam kehidupan sehari-hari selama berkeluarga, agar muncul rasa nyaman pada anak ketika berada di lingkungan keluarganya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih dan sampai jumpa.